Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaruna bitazkiyatin nafsi minal amrodil qalbiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammadin khatimir risalati wa nubuwah wa ala alihi wa ashabihil kiramil bararah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, pada saat ini kita semua telah memasuki bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, yaitu bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh dengan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat yang dirahmati Allah, maka jelaslah bahwa bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Apabila kita menjalankan dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang kita telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, banyak sekali keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan ini. Pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian pada bulan ini doa-doa mustajab. Berdoalah kita, banyak-banyak berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doanya yang baik-baik. Kemudian keutamaan yang lain yaitu dilipat gandakannya pahala-pahala kita. Nah, kalau sekarang nih kita sering dengar ya, kita sering lihat di musola-musola ataupun di masjid-masjid, banyak sekali orang-orang yang tadarusan membaca Al-Quran. Itu demi apa? Demi mengharap pahala dari Allah yang akan dilipat gandakan. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan pahala. Maka dari itu kita pun jangan mau kalah. Kita juga harus tadarusan, sedekah, apapun itu, karena pahalanya akan berlipat ganda. Kemudian keutamaan yang lain, pada bulan suci Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa sih yang gak tahu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tuh sangat terkenal di seluruh penjuru dunia, terutama di kalangan umat Islam. Karena itulah yang dinanti-nanti, yang diharapkan oleh umat Islam, mendapatkan Lailatul Qadar. Saking terkenalnya nih, sampai ada loh gombalan orang yang udah pasangannya bilang gini, "Kehadiranmu bagaikan malam Lailatul Qadar, sangat diharapkan dan dinantikan." Nah, kemudian keutamaan yang lain yaitu kita dilatih untuk lebih sabar lagi, untuk lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kepada Allah, berpuasa, sholat. Jangan sampai nih kita puasa tapi kita tidak sholat. Itu sama aja bohong. Ibaratnya ibu-ibu kondangan, ada kacang, mau dimasukin ke kantong, kacangnya mau dikantongin, kantongnya bolong. Nah itulah kalau kita berpuasa tapi kita tidak sholat. Banyak sekali yang seperti ini, berpuasa tapi tidak sholat. Alasannya yang males lah, malas gerak lah, yang lesu, yang capek, apa segala macam, dengan berbagai alasan. Lemas, yang puasanya sehari-hari hanya di kasur tidur, bangun sedikit pun tidak mau. Karena apa? Karena alasannya lemes.
Padahal sholat itu wajib. Jangan sampai kita meninggalkan wajib yang satu hanya demi wajib yang lain. Sholat itu wajib, puasa juga wajib. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kedua itu. Jangan sampai kita meninggalkan salah satunya. Tapi saya yakin sahabat semua pasti tidak ada yang demikian. Paling cuma ada tetangganya. Kemudian pada bulan suci Ramadan ini kita juga dilatih untuk lebih bersabar. Bersabar bukan hanya dalam berpuasa menahan lapar, menahan haus, bukan hanya itu. Tetapi juga menahan segala hawa nafsu kita. Segala hawa nafsu, apapun itu. Menahan diri untuk enggak gibahin orang, untuk enggak jelek-jelekin orang, untuk enggak berbohong. Biasanya nih, ibu-ibu nih biasanya kalau lagi beli sayur nih ya pagi-pagi atau pas beli takjil mau buka puasa, ada aja rumpinya. Itu kalau bisa kita tahan-tahan dulu lah untuk gibahin orang itu. Buat apa? Tidak ada gunanya. Mending kita baca Quran, dapat pahala berlipat ganda. Kemudian jangan juga kita berbohong. Contoh nih, ini kan mau lebaran nih, biasanya banyak kan orang-orang berbondong-bondong ke toko pakaian beli baju baru, ya, beli baju baru. Nah, ada ibu-ibu nih, misal contoh ada ibu-ibu sama anaknya, ayo nak kita ke pasar cari baju lebaran. Seharian keliling sana sini muter, haus lah ya. Belilah minum anaknya, gitu kan. Nah, karena si ibunya lihat, wah kayaknya seger banget itu es teh ya, sininya udah kemarau gitu kan. Akhirnya apa? Tergodalah, mintalah sama si anak. Minumlah akhirnya ya, membatalkan puasanya. Padahal belum waktunya. Kemudian pulanglah ke rumah. Sesampainya di rumah, dia pura-pura lemas. Datanglah si suaminya. Kamu kenapa? Ku tengok kok lemas sekali. Dijawablah sama si istri, iyalah aku lemas, aku puasa, tadi habis keliling-keliling pasar, hauslah aku. Nah, dia berbohong, padahal dia tadi sudah minum es, tapi dia pura-pura puasa. Nah, itu termasuk berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbohong kepada diri sendiri, berbohong kepada si suami. Tapi saya yakin sahabat sekalian pasti tidak ada yang demikian. Paling cuma ada tetangganya. Nah, jangan sampai kita berbohong kepada Allah, berbohong kepada suami, berbohong kepada istri, berbohong kepada anak, berbohong kepada kedua orang tua, berbohong kepada saudara, tetangga, semuanya. Jangan sampai. Karena orang yang berbohong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat mukanya akan berubah menjadi hitam. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu ala Allah kadzabu ala Allahi wujuhum muswaddah, yang artinya, dan di hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbohong kepada Allah dalam keadaan mukanya hitam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dasar mah di dunianya mukanya sudah hitam, tambah lagi hitam. Kayak apa ya? Hitam ditambah hitam sama dengan hitam kuadrat dong. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah pada bulan suci Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, berbondong-bondong untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjaga tingkah laku kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai kita berbohong
harus jujur. Karena apa? Karena orang jujur akan mujur jauh dari hancur, mendatangkan keselamatan penuh dengan kebahagiaan. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.